jualan koran ya mas. Iya. Jualan koran dari 2011 sampai kemarin 2 bulan yang lalu baru aku itu ketemu Mbak Ani tahun 2000. Oh belum ketemu sih, lihat Mbak Ani itu di koran, dimuat di koran, salah satu koran Kudus, sekitar Kudus, diliput di situ aku tahu Mbak Ani gitu. Nah Mbak Ani tahu keadaannya yang memang juga difabel, nggak tahu kenapa ini nyambung. Seketika itu aku ya Allah, kalau memang aku ditakdirkan untuk nikah dan ini jodoh terbaik darimu untukku, maka dekatkanlah. Kalau memang tidak, jauhkanlah. Awal perkenalan itu selang 3 hari kemudian aku FB-ku dimintai pertemanan. Nah yang mintai pertemanan itu ya, dari situ lanjut. Asli aku orang Kudus, Bandung. Kalau saya dari Mayang Jepara. Kesibukannya dulu cuma di rumah aja, di rumah terus ya sambil jualan kayak dropship gitu mas. Dulunya gini mas, sebelum nikah Mbak Ani kan pernah di RC Solo. Nah dia khusus menjahit di sana. Di RC Solo itu tempat apa ya, difabel seluruh Indonesia untuk belajar mandiri. Nah setelah lulus dari RC Solo kita menikah. Nah habis nikah Mbak Ani ini kan punya keterampilan ya, punya keterampilan menjahit. Nah di situ mau jahit, aku nggak boleh. Karena apa? Dia kan bisa jualan, kenapa nggak jualan online? Nah dari situlah habis nikah juga kita masih dropship. Jadi masih dropship, masih belum mempunyai modal sama sekali. Setelah itu modal lama-lama kelamaan kita mempunyai berapa sih? 300.000 itulah yang menjadi modal awal untuk memberikan barang untuk dijual lagi. Ya udah nggak dropship lagi gitu. Lama kelamaan ada kepercayaan untuk kami gitu. Sampai sekarang. Jadi meskipun kita buka di pinggir jalan ini memang penjualannya full di online gitu. Mungkin ya sekitar 90% itu online. Toko Mbak Ani ini grosir kami termurah. Kalau memang nama brandnya Mbak Ani ini El Mahmud. Shopee ada tapi kita lebih fokus ke Facebook. Seluruh Indonesia. Paling banyak ini sementara masih di Jawa paling banyak. Mas pas awal-awal kayaknya kalau nggak salah ya itu Maret April ya, pandemi betul. Nah itu kita jualan masker mas, itu jualan masker sekitar 1 bulan ini, 1 bulan menjelang puasa. Nah puasa kita kembali lagi, masker sudah agak turun itu, kita kembali lagi ke penjualan garis dan lain-lain. Gini ya mas, kita berawal memang kita keadaan seperti ini kita memang apa ya, paling lemah.
dan kita harus bangkit gitu loh. Makanya kita punya pedoman itu, putus asa bukanlah pilihan, bangkit sekarang atau terpuruk sekarang. Itu yang menjadikan kami untuk selalu optimis dan optimis gitu. Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaumnya itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah, itu yang menjadikan kami bangkit dan harus bangkit. Yang pasti yang pertama itu orang tua ya Mas. Orang tua, keluarga. Apalagi, Mas. Masyarakat luas itu juga alhamdulillah memang support ya. Diskriminasi difabel pasti ada Mas, tapi tidak semua masyarakat mendiskriminasi gitu, ada yang mensupport sampai saat ini pun. Contoh, dulu aku nggak punya motor, jualan koran juga mengayuh kursi roda dari rumah sampai sana, sampai pulang lagi jaraknya ada sekitar 5-6 km setiap hari gitu. Jadi memang selama kurang lebih 6 tahun Mas, alhamdulillah ada yang donatur yang ngasih motor itu, komunitas juga gitu. Jadi aku dikasih motor, ada yang donatur, ada yang ngasih motor, lalu dirakit jadilah motor, dan alhamdulillah bermanfaat sampai sekarang. Gini Mas, kita inginnya ya bagi selamanya, bermanfaat bagi orang banyak, selamat dunia selamat akhirat. Kita itu aslinya ini adalah takdir gitu loh. Ini adalah takdir yang harus kita jalani. Ini sudah skenario dari Allah SWT gitu. Jadi yang kita pikirkan adalah kita harus maju. Gimana keadaan yang kita seperti ini tapi bisa bermanfaat gitu loh. Tidak tergantung dan bisa mandiri, syukur-syukur bisa bermanfaat oleh orang banyak gitu. Putus asa bukanlah pilihan, bangkit sekarang atau terpuruk selamanya. Lakukanlah yang bisa, jangan pandang gengsi. Tak perlu gengsi untuk bahagia. Hari ini kita belajar tentang perjuangan seorang penjual koran. Dia kayuh kursi rodanya selama 6 tahun lamanya. Bayangkan 6 tahun perjalanan 5 kilo lebih. Hingga akhirnya dipertemukan dengan Mbak Ani, seorang istri yang semoga menjadi istri yang soleha. Yang saat itu Mbak Ani diliput di salah satu media di kota Kudus. Apa pelajaran besar dari Mas Arif dan Mbak Ani? Beliau menyampaikan tidak ada pilihan lain, harus bangkit. Putus asa bukan sebuah pilihan. Ini adalah takdir. Ini adalah skenario Allah. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka pesan beliau, tak perlu gengsi untuk bahagia. Bangkit sekarang atau terpuruk selamanya. Maka sebuah pelajaran besar yang kita dapatkan dari Mbak Ani dan Mas Arif. Bangkit, rancang karya besar. Jadikan orang-orang seperti Mas Arif, Mbak Ani sebagai pancian kita untuk terus bertumbuh. Jangan berhenti meliuk saat ujian menghampiri. Keputusan kita hanya satu, menolak lemah, menolak kalah, menolak menyerah. Jangan pernah terpenjara oleh masa lalu kita. Jangan pernah menunggu semua indah pada waktunya. Dalam konsep kita, semua waktu adalah indah.
maka temukan hal-hal yang tak terduga. Berjalan ke semua arah, ambil setiap kesempatan. Ingat, karakter datangnya rezeki itu satu, tidak terduga. Maka di setiap jengkal tanahnya, di setiap buminya Allah, semua hal yang baik akan tumbuh. Maka tanam sebanyak mungkin kebaikan. Keraslah mendidik diri, berjuang sedikit demi sedikit, tapi jangan pernah berhenti. Jangan pernah mencela mereka yang sedang terpuruk, yang sedang berjuang. Belajar kepada Mas Arif dan Mbak Ani bagaimana keduanya berhasil melalui fase-fase yang sangat berat. Ujian adalah madrasah bagi kita untuk menaikkan level keimanan kita. Maka lesatkan anak panah itu, bergerak dengan brutal, cari sebanyak-banyaknya sumber rezeki, temui orang-orang baru agar engkau memperoleh wacana baru, wawasan baru, ilmu baru yang sebelumnya belum pernah kau dapatkan. Terima kesulitan sebagai sebuah kekuatan, karena ujian bukan untuk mereka yang lemah dan mudah mengeluh. Berjuanglah sekuat baja. Kapanpun pemenang tetaplah pemenang. Rawatlah DNA pejuang. Jangan hidup seperti orang normal kebanyakan, tak punya ambisi, menjalani rutinitas seperti orang-orang yang lain. Dunia tak akan pernah memberimu belas kasihan. Jangan pernah berhenti. Buatlah keputusan yang beresiko. Lompati fase ini, taklukkan rasa malasmu. Undang